والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Kepala TU, para waka, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya, yang mestinya kalau hadir semua ada 82 orang. Alhamdulillah, ini sebagian besar sudah hadir. Jadi keluarga besar kita itu jumlahnya ada 85. Cuma karena 3 sudah tidak aktif, Pak Amal, Pak Hasbullah dan Pak Nizam, sehingga jumlahnya 82. Mudah-mudahan keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Tegal bukan hanya kita bisa bertemu seperti ini, yang utama insya Allah kita bisa bertemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya 1, serius dalam beribadah. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi kalau hadis qudsi itu langsung dari Allah. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, kita itu anak cucu Adam semuanya. Tafarrugh li ibadati, serius nih kamu kalau ibadah padaku. Ini yang minta Allah. Tafarrugh li ibadati, seriuslah kamu kalau ibadah padaku. Amla sodroka ghinan, niscaya akan aku penuhi segala kekayaan yang kau miliki. Wa asyudda faqroka, kebutuhan kamu apa, aku akan penuhi. Syaratnya serius. Wa illam taf'al, tapi kata Allah, kalau kamu gak mau serius ibadahku kepadaku, maaf kalau kita sebagai guru kurang serius, apa yang terjadi? Segala keinginanmu tidak akan aku penuhi. Ini yang berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini izinkan saya sekitar 20 menit Bapak Ibu akan saya sampaikan tentang the new spirit. Ini kan zamannya new apa ya Pak Subhan? New normal gitu ya. Ini materinya new spirit gitu ya. Semangat baru gitu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i itu luar biasa. Orang tuanya itu menjaga betul dari makanan, sehingga Imam Asy-Syafi'i itu sampai sekarang menjadi rujukan luar biasa. Ada buku, ini penting untuk guru-guru bahasa Arab, bisa dicari. Judulnya Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Asy-Syafi'i. Nah, sebelum acara atau materi kita mulai, saya akan bacakan dulu bagian, sebenarnya panjang ini, bagian dari syair itu yang mudah-mudahan menjadi motivasi. Karena ketika kita kumpul di sini memenuhi undangan Bapak Kepala Madrasah dan teman kita 5 orang, mudah-mudahan amalnya diterima 5 orang ini. Bu Farida, Bu Dede, Bu Atik, Pak Tri, mana Pak Tri? Pak Bimo. Ya. Kita doakan mudah-mudahan 5 orang ini betah di MTS. Jangan baru jadi MTS, baru jadi PNS pengen pindah. Nah, jangan ya. Ini namanya kurang betah itu ya. Ya Pak Subhan? Ya setahun, 2 tahun lagi, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, syukur-syukur dapat jodoh di sini. Amin ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini kata-kata mutiaranya ya. Wa in kasurat uyubaka fil baraya, seandainya
celakmu banyak di mata manusia, nah jelas kita kan bukan malaikat, mesti punya salah, punya dosa. Kadang ngomongnya pengen nggak tersinggung, tahu-tahu tersinggung. Wajar. Maka Allah mentraining kita sebulan berpuasa itu dalam kitab Hujjatullah Baligho itu intinya ingin mensejajarkan agar kita itu mencontoh malaikat. Al-ju' wal atas yaj'alani suratat tabi'ati lil mulkiyah. Mungkin yang sudah menyaksikan YouTube saya itu tentang rahasia puasa begitu. Jadi dalam kitab Hujjatullah Baligho, lapar dan haus itu sebenarnya Allah pengen kayo contoh tuh malaikat. Jadi orang puasa itu pengen biar manusia itu seperti malaikat. Kalau puasanya sungguh-sungguh. Maka ini sudah tanggal berapa Pak Gus ini? 20 Syawal, waktu sekitar 9 hari lagi karena Syawal 29. Monggolah Bapak Ibu yang belum puasa Syawal. Halo, sudah puasa Syawal belum? Sudah. Yang sudah paling 2 orang gitu ya. Man shoma yauman, ini saya sampaikan biar termotivasi. Siapa yang puasa 1 hari saja, niatnya 6 hari, tapi karena sesuatu hal 1 hari saja, udah nggak apa-apa, kan sudah niat ya Pak Sufan. Innamal amalu biniat. Niatnya mau 6 hari, tahu-tahu ada halal bihalal nggak jadi lagi. Tasyakuran nggak jadi lagi, nggak apa-apa, kan sudah niat. Man shoma yauman, siapa yang puasa 1 hari saja, masya Allah. Fi sabilillah, karena semata-mata ingin mencari ridho Allah. Ba'adallahu wajahu anin nar sab'ina kharifan. Ini hadisnya sahih. Maka Allah akan jauhkan orang yang puasa 1 hari, puasanya diterima, dijauhkan dari neraka 70 tahun. Itu 1 hari. Kalau 6 hari berapa? 420 tahun. Itu ukuran akhirat. 1 hari akhirat 1000 tahun. Maka bayangkan, puasa 6 hari 420 tahun kali 365 kali 1000. Berapa Pak Gus nih? Sekian kan? Maka sering saya sampaikan, jangan sepelekan puasa Syawal. Ya, jangan sepelekan, itu hanya luar biasa. Man syama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari. 6 hari itu bisa, yang bagus sih berturut-turut. Misalnya yang belum, berarti besok Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu kan 6 hari. Ya. Kalau nggak berturut-turut nggak apa-apa. Kemarin sudah puasa 2 hari kurang 4 hari. Bisa berturut-turut bisa enggak. Karena kasyamid dahri, maka akan dinilai seperti puasa 1 tahun. Masya Allah itu ya. Jamaah rahimakumullah, saya lanjutkan dengan syairnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi seandainya celamu banyak di mata manusia, wasarraka ayyakuna laha ghita, dan engkau ingin ada tirai yang menutupinya. Kita kan malu kalau kita punya salah, punya aib, dilihat orang mesti malu kan? Ya, kelihatannya bagus tapi banyak celaknya. Orang pada tahu mesti malu. Tapi kalau kamu pengen tutupi itu celakmu, kata Imam Asy-Syafi'i, tasattar bisakha fa kullu aib yughatahi kama qila as-sakha. Ini rumusnya. Maka tutupilah dengan tirai kedermawanan. Karena dengannya akan tertutupi segala cacat sebagaimana mestinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berbagi itu indah. Jadi kalau kita memberi sama orang, apalagi yang diberi itu ahli ibadah, masya Allah. Setiap misalnya dikasih, misalnya ya, kita kasih makanan nasi, itu hitungannya itu butiran nasi. Dia beribadah, kita dapat. Apalagi Bapak Ibu sering sodako sama Ustadz. Wah, luar biasa itu ya. Itu ya. Jadi luar biasa insya Allah itu ya. Karena kan Ustadz kan banyak ceramah. Ceramah itu insya Allah manfaat itu ya. Maka sering-seringlah sayang sama Ustadz itu ya. Terutama yang sedang bicara di depan itu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, waktu ini ya. Baik. Jadi semangat yang baru, banyak sekali yang sering saya sampaikan sama
Siswa adalah rumusnya nggak usah jauh-jauh, A, B, C, D. A plus B plus C plus D. Masih ingat mungkin A-nya antusias. Jadi sebagai guru, sebagai karyawan itu harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, Allah nggak kasih jalan. Akhir surat Al-Ankabut ayat 9 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Itu menggunakan huruf taukid lam sama nun. Jadi pasti kata Allah, yang bersungguh-sungguh pada jalan kami pasti akan kami beri jalan. Maka di sisa-sisa umur saya, nggak tahu saya sampai pensiun apa enggak itu ya. Banyak ya. Ternyata itu Pak Subhan sekarang malaikat itu senengnya yang muda-muda Pak Subhan. Apalagi nama Pak Subhan itu ya. Jadi kemarin guru MTS Slawi umur berapa yang meninggal? Kan belum pensiun kan dua-duanya. Maka hati-hati juga kita semua. Nah, teman kita Pak Tejo umur berapa Pak Slamet? Pak Tejo meninggal umur berapa? Kan 40-an itu ya. Maka sekali lagi Pak Nasuha juga ya. Jadi jangan dianggap saya masih lama, enggak mesti. Ya. Inna a'mara ummati situna wa sab'una. Ini sesungguhnya standar umur umatku itu 60 sampai 70. Jadi kalau kita sekarang umurnya 40, kalau 60 jangan ngitungnya 70 ya. Ngitungnya 60, berarti kurang berapa tahun? 20 tahun. Habis pensiun Allah panggil. Jadi nggak mau. Tapi yakinlah nggak ada orang umur 200 tahun, nggak ada. Di survei itu hanya 130 tahun. Itu saja di Jepang. Umur rata-rata Indonesia itu paling 70, 80. Umur 80 saja sudah penyakitnya ur-ur. Uban bertabur, matanya lamur. Kalau makan ya bubur, ari watuk yang ngingsor. Dhuwur. Ngisor dhuwur metu kabeh itu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, antusias. Bismillah ya. Jadi semangat baru. Nanti waka-waka mungkin ada rotasi, siapapun wakanya kita harus ikuti, kita harus support, harus dukung. Sungguh-sungguh ya. Ini barangkali jadi amal solih. Orang-orang seperti Pak Bu Alfia yang sudah lanjut usia itu ya. Itu nggak usah jadi waka itu ya. Jadi yang pertama di sini itu siapa ya? Ya ada Bu Alfia, ada saya, ada Bu Sri Salama. Bersungguh-sungguh. Tapi tahun depan yang pensiun dulu Pak Amir. Kita doakan mudah-mudahan Pak Amir tetap bahagia ya. Maka sebelum pensiun tolong kasih bahagialah. Terutama ini mbak-mbak yang cantik-cantik itu, kasih bahagia Pak Amir itu ya. Biar tambah betah. Jadi berangkatnya pagi-pagi terus itu ya. Orang kan kadang-kadang mau pensiun, alah pan pensiun ikir. Kadang-kadang gitu. Tapi kan semangat dari teman-teman, oh jadi semangat. Mungkin kadang-kadang itu ya, saking semangatnya itu ya. Baik, antusias. Maka itu bahasa Inggrisnya apa? Bagus nih. Teacher. Kalau bahasa Arabnya banyak, cuman kan materinya panjang ini ya. Ada al-mursyid. Mursyid itu orang itu harus menunjukkan, walaupun udah lulus ditunjukkan. Ada mu'addib. Mu'addib itu akhlaknya gitu ya. Ada mu'alim, memang dia ngajar ya. Ada mudaris dan seterusnya, pakai akhlak dan seterusnya. Maka nanti mungkin waktu yang lain. Saya ingin menyampaikan guru bahasa Inggrisnya teacher. Teacher itu sebenarnya ya. Cuma sekali lagi mungkin saya sampaikan 1-2 lah cukup. Saya sudah belajar bahasa Inggris dari SMP, tapi sampai sekarang sering lupa bacanya itu ya. Nanti kalau salah dibetulkan ini guru bahasa Inggris. Bu Nunung mana? Halo ya, nanti kalau salah baru ya. Jadi teacher itu T-nya talented gitu ya. Ini ada baca cara Amerika, cara Inggris ya. Ya anggap saja sama lah ya. Jadi seorang guru itu harus bakatnya itu dimunculkan. Coba sekarang kalau berarti 42. Jadi yang PNS 42 guru. Kalau 42 guru yang PNS dimunculkan bakatnya, MTS menjadi luar biasa. Mungkin ini kalau sungguh-sungguh ini
semuanya dimunculkan. Pak Husni, Pak Slamet, ini yang sudah S2, yang belum S2 nggak usah ini ya. Kadang-kadang kita, wah saya kan ngurusi keluarga, jangan. Ini pengalaman pribadi. Saya itu nikah itu ketika honor 100.000. Buktinya punya anak. Artinya apa? Nggak usah khawatir, wah saya mau untuk ngurusi anak, jangan. Kalau kita sungguh-sungguh, saya itu punya cita-cita pengen S3. Gak tahu nanti sampai kapan sama Pak Husni kapan kuliahnya itu. Pak Slamet cita-cita kita. Tapi saya minta pada teman-teman yang S1 nggak usah putus asa, teruskan S3 walaupun besok pensiun. Bisa nggak kira-kira? Kan ada. Kalaulah besok hari kiamat tanam itu pohon kurma, kan sama saja itu kan. Nah ini, jadi tetap semangat teman-teman, ya, masya Allah ya. Jadi talented itu bakatnya. Kemudian yang kedua itu Elegant itu meyakinkan. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seorang guru itu harus meyakinkan semuanya, penampilannya, ilmunya, macam-macam lah. Itu banyak ya, nanti mungkin masih lama, tapi inti dari yang ingin saya sampaikan pada saat kita bertemu seperti ini, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang pertama tadi antusias, sungguh-sungguh. Nah yang kedua B-nya itu belajar. Jadi jangan dianggap saya kan sudah pegawai negeri sipil, saya nggak usah belajar gitu ya, nggak gitu. Saya kan sudah S2, nggak mesti. Saya sudah S3, saya sudah kepala sekolah, nggak bisa. Saya sudah kepala TU, sudah. Semua harus belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini petunjuk dari Rasulullah. Siapa yang memudahkan langkah-kaki untuk terus mencari ilmu, terus belajar, Allah akan mudahkan menuju surga. Pengen masuk surga, belajar aja nggak mau, nggak bisa. Maka teman-teman semuanya, siapapun kita, kalau ada waktu belajar itu tidak mesti harus tatap muka seperti ini, kan bisa lewat macam-macam itu ya. Hanya belajar, bismillah. Sayangnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, the new spirit, kalau kita pengen sukses dunia dan akhirat, maka harus punya cita-cita. Cita-cita kita apa? Saya ingin tanya sama Bu Alfia. Cita-cita kita apa Bu Alfia? Bu Alfia, cita-cita kita apa? Masuk surga. Masya Allah, ini cita-cita yang mulia kan? Nanti iya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ini, cita-cita kita satu, husnul khotimah. Yang kedua masuk surga. Nanti amalannya silakan dibaca dalam kitab Al-Adhkar dan surat Ar-Rahman. Ingin masuk surga bersama-sama, baca surat 13 ayat 20 sampai 24. Di antaranya jangan ada dusta di antara kita. Jadi sering silaturahim kalau pengen masuk surga. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola. Hendaknya engkau sambung orang yang pengen sambung. Nah kita sudah nyambung malah mutus, gak bakalan masuk surga. Jadi cita-cita hanya sebatas kata-kata. Maka teman-teman siapapun kita, bismillah, silaturahim jangan melihat usia, jangan melihat jarak. Saya itu maaf, kalau ada waktu saya kadang-kadang saya silaturahim kepada yang muda dulu. Kenapa sih mesti harus yang muda ke yang tua? Gak mesti kan? Ya kadang-kadang silaturahim ke murid-murid itu kan sama berarti kata yang muda itu kan. Nah ini visit kan silaturahim ya Bu Alfi ya. Nah ini jadi tidak mesti harus yang muda ke yang tua, gak mesti yang tua ke muda. Ini nilainya silaturahim. Baik Bapak Ibu, doa biar husnul khotimah kita bisa baca bareng-bareng ya, biar ada kan lumayan dapat doa. Ini dalam kitab Al-Adhkar. Doa biar husnul khatimah. Kita baca bareng-bareng. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Doa-doa yang sudah biasa kan sudah insyaallah hafal. Ini mungkin ada yang belum hafal. Silakan diamalkan itu setiap hari, setiap saat, pagi, sore baca itu. Allahumma ahsin akibatana, ya Allah jadikanlah happy ending. Nah, jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah antusias
belajar, cita-cita, maka yang terakhir D. Orang yang semangat, yang sungguh-sungguh, jangan lepas dari doa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Doa ini Bapak Ibu pernah disidir oleh Rasulullah, bagaimana doamu makbul. Pakaianmu haram, minumanmu haram. Nah ini Uwais Al-Qarni, pernah kenal Uwais Al-Qarni? Kenal di mana? Oh, saya cerita itu ya. Pernah dengar ya? Mungkin kita itu jauh. Uwais Al-Qarni itu ini zaman Rasulullah. Jadi yang namanya sahabat itu zaman Rasulullah, tapi ketemu Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni itu zaman Rasulullah nggak ketemu sama Rasulullah. Pengen ketemu sama Rasul, nggak ketemu karena Rasulullah lagi perang. Tapi apa yang terjadi? Walaupun nggak ketemu Rasulullah, malaikat telah menulis sebagai penghuninya. Jadi kartu tanda penduduknya di langit. Itu Uwais Al-Qarni. Sudah dianggap oleh malaikat sebagai keluarganya. Dalam hadis itu banyak, kalau Bapak Ibu pengen jadi keluarga, siapa? Hum ahlul Quran. Menjadi ahlul Quran itu jadi keluarga Allah, termasuk para malaikat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengapa Uwais Al-Qarni sebagai penduduk langit setiap doanya makbul? Bahkan Rasulullah di depan sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali sampai mengatakan, "Hei Umar, kalau kamu ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa." Masya Allah, Umar yang calon penghuni surga aja minta sama Uwais Al-Qarni. Mengapa? Ini ceritanya panjang, tapi intinya Uwais Al-Qarni karena berbakti sama orang tua. Dari Yaman sampai Makkah itu sekitar 1000 kilometer. Ketika orang tuanya pengen naik haji, digendonglah orang tuanya dengan dirinya. Saya ingin tanya Bapak Ibu, pernah gendong berapa kilo kita? Ibu kita dari kamar mandi ke WC saja kadang-kadang ngeluhnya bukan main. Maka siapapun kita, kalau hari ini masih punya orang tua pengen masuk surga, gendong gitu ya. 1000 kilometer jalan kaki, naik turun panas kehujanan, tapi nggak mengeluh itu Uwais Al-Qarni. Sampai di Makkah, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'dziman wa takriman. Ini doa ketika melihat Ka'bah. Kemudian dia tawaf itu artinya bergerak. 7 kali itu adalah isyarat ketika ruh kita nanti keluar, itu akan ke langit 1. Itu kalau tawaf begitu. Ketika putaran kedua, ruh kita itu langit kedua dan seterusnya sampai 7. Sebelum nanti disatukan dengan jasad ketika ada pertanyaan alam kubur. Apa yang diminta oleh Uwais Al-Qarni hanya 1 Bapak Ibu. Jadi ketika habis selesai tawaf 7 kali putaran, kemudian di multazam mohon sama Allah, doanya cuma 1. Apa doanya? Ibunya lagi digendong, mohon sama Allah di depan Ka'bah, di depan tempat yang mustajab, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Hanya 1. Gak minta-minta yang lain. Gak pengen jadi kepala madrasah, gak pengen gitu ya. Masa Uwais Al-Qarni pengen jadi kepala madrasah? Enggak. Doanya pengen 1 saja, ya Allah, ampunilah dosa ibuku, ya Allah. Pernah gak kita khusus doa 1 aja? Doa kita mesti banyak. Pengen A, pengen B, pengen Z, malah pakai AA, AB, AC sebenarnya. Tapi yang orang tua kadang terlupakan Bapak Ibu. Sampai ibunya nangis. Wahai anakku Uwais, kenapa kau doa hanya 1? Manalah doa untuk yang lain? Ibu cukup. Kalau Allah kabulkan doaku, ibu pasti masuk surga. Masa saya ibu masuk surga, anaknya rela masuk neraka? Tuh. Maka tadi cita-cita kita pengen masuk surga, doakan orang tua. Kalau kita sering membuat orang tua menangis, membuat orang tua sedih, alasannya macam-macam, itu dosa besar Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi. Kalau kita ingin mengajar dengan sungguh-sungguh, the new spirit, di depan ada jalan. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maka teacher ada yang terakhir, yaitu efisien.
efektif itu misalnya guru bahasa Inggris mau alat peraga vocab itu biasanya pakai tulisan kertas, itu bukan zamannya. Efisien itu biar waktunya tepat guna, nggak usah pakai itu, langsung saja ke lab komputer, ke lab bahasa. Insya Allah tahun depan ya Pak, lab bahasa ada ya Pak, Insya Allah. Kan doa itu ya. Saya dulu itu pernah sebelum saya pensiun Pak Wid, itu sudah ada lab bahasa, Masya Allah. Berarti kira-kira bisa nggak Pak Wid? Insya Allah. Lab bahasa belum ada kita itu. Pengen MTS-nya bagus, lab bahasa nggak punya itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan intinya kalau efisien itu nggak usah pakai alat-alat peraga yang ketinggalan itu, pakailah yang modern. Cukup pakai gambar lewat Google, lewat YouTube itu bisa ada. Inilah zamannya bagi guru untuk jangan gaptek gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Nanti doa akan dipimpin oleh Ustaz Gusni Darujatun. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.